Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Senia Nurma Susanti, jitu min Bandung, ana min tarbiyatil Islamiyah fi marhalatu fulah mubakkiroh fi fasli awal ajim bil jamiatil Islamiyah Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya akan menceritakan 4 jenis pendidikan orang tua di dalam Al-Quran. Yang pertama ada kisah Nabi Nuh alaihissalam bersama istrinya. Pada masa dahulu, hiduplah seorang nabi yang sangat sabar dan penuh kasih sayang, yaitu Nabi Nuh alaihissalam. Ia bukan hanya seorang utusan Allah, tetapi juga seorang ayah yang gigih mendidik keluarganya agar selalu beriman dan taat kepada Tuhan. Selama ratusan tahun, Nabi Nuh tidak pernah lelah mengingatkan anak dan kaumnya agar meninggalkan penyembahan berhala. Dengan penuh kesabaran, ia terus menasihati anaknya untuk naik ke kapal penyelamat dan beriman kepada Allah. Namun sayang, salah satu anaknya menolak. Begitu pula istrinya yang tidak sejalan dalam keimanan. Istri Nabi Nuh memilih berpihak pada kaum kafir. Meskipun hidup bersama seorang nabi, nilai utama yang diajarkan Nabi Nuh adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia selalu mengingatkan keluarganya agar tidak tergoda dengan kesyirikan dan tetap bertakwa. Seperti dalam firman Allah, "Wahai anakku, naiklah ke kapal bersama kami dan janganlah engkau bersama orang-orang kafir." Dia anaknya menjawab, "Aku akan berlindung ke gunung yang dapat menyelamatkanku dari air." Nuh berkata, "Tidak ada penyelamat pada hari ini dari ketetapan Allah kecuali siapa yang dirahmati olehnya." Gelombang menjadi penghalang antara keduanya. Maka jadilah dia anak itu termasuk orang-orang yang ditenggelamkan. Quran Surat Hud ayat 42-43. Dari kisah ini kita belajar bahwa sebaik apapun pendidikan dan keteladanan orang tua, hidayah tetap berada di tangan Allah. Kisah Nabi Nuh dan keluarganya mengajarkan bahwa orang tua sejati tidak pernah menyerah dalam menanamkan nilai keimanan, meski hasilnya belum tentu sesuai harapan. Yang kedua, ada kisah Nabi Ibrahim alaihissalam bersama istrinya. Nabi Ibrahim dikenal sebagai bapak tauhid dan sosok ayah yang mendidik anak-anaknya dengan keteladanan, iman, doa, dan pengorbanan. Ia mengajarkan pentingnya tunduk kepada perintah Allah, bahkan ketika harus mengorbankan sesuatu yang paling dicintai, yaitu putranya Ismail alaihissalam. Pendidikan beliau bukan hanya lewat nasihat, tapi lewat contoh nyata ketaatan dan keikhlasan. Istri Nabi Ibrahim, Siti Hajar, menunjukkan keteladanan luar biasa dalam kesabaran, keikhlasan, dan kepercayaan penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat ditinggalkan di padang tandus bersama bayinya, ia tidak mengeluh, melainkan tetap percaya bahwa Allah tidak akan menelantarkan mereka. Dari keteguhan hatinya, lahirlah air Zam-Zam yang menjadi simbol keberkahan dan keteguhan iman seorang ibu. Pada suatu hari di padang pasir yang sunyi, Nabi Ibrahim alaihissalam berdiri dengan hati penuh keyakinan kepada Allah. Ia adalah seorang ayah yang lembut namun tegas dalam iman. Setiap langkahnya mengajarkan ketundukan dan keikhlasan. Ketika diperintahkan untuk meninggalkan istrinya, Siti Hajar, dan bayi mereka Ismail di tempat tandus tanpa air, Ibrahim tetap patuh karena yakin Allah Maha Penjaga. Siti Hajar pun menerima keputusan itu dengan hati yang sabar. Berlari antara bukit Safa dan Marwah mencari pertolongan hingga Allah memancarkan air Zam-Zam dari bawah kaki Ismail. "Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan sholat." Quran Surat Ibrahim. Bertahun-tahun kemudian, saat Ismail tumbuh dewasa, datanglah ujian lain. Allah memerintahkan Ibrahim untuk menyembelih anaknya. Tanpa ragu, keduanya tunduk pada perintah Allah. Ya Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Pikirkanlah apa pendapatmu." Dia Ismail menjawab, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang sabar." Quran Surat As-Saffat ayat 102. Dari kisah keluarga ini, kita belajar bahwa pendidikan orang tua sejati adalah menanamkan iman, kesabaran, dan kepasrahan kepada Allah. Bukan hanya dengan kata-kata, tapi dengan keteladanan yang hidup dalam setiap perbuatan.
Yang ketiga, ada kisah Fir'aun bersama istrinya. Fir'aun dikenal sebagai raja yang zalim dan sombong, bahkan mengaku sebagai Tuhan. Maka Fir'aun berkata, "Akulah Tuhanmu yang paling tinggi." Quran Surat An-Nazi'at ayat 24. Berbeda dengan istrinya yaitu Asia. Asia adalah wanita yang beriman teguh kepada Allah. Walaupun hidup di istana penuh kekuasaan, ia tetap memilih jalan kebenaran. Ia bahkan menyelamatkan bayi Nabi Musa yang terapung di sungai Nil dan mengasuhnya dengan penuh kasih sayang. Di sebuah istana megah di Mesir, hiduplah seorang raja yang sombong bernama Fir'aun. Ia merasa paling berkuasa hingga berani mengaku sebagai Tuhan. Dalam kesombongannya, Fir'aun memimpin dengan tangan besi dan menolak setiap kebenaran yang datang, termasuk dakwah Nabi Musa. Namun, di balik tirani itu, ada sosok lembut bernama Asia, istrinya yang beriman kepada Allah. Dan Allah membuat istri Fir'aun perumpamaan bagi orang-orang yang beriman ketika ia berkata, "Ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya yang zalim." Quran Surat At-Tahrim ayat 11. Saat melihat bayi Musa hanyut di sungai Nil, Asia tersentuh dan memohon kepada suaminya agar membiarkan bayi itu hidup dan mereka rawat. Meskipun hidup bersama penguasa zalim, Asia tidak goyah dalam keimanannya. Ia tetap bersabar, berdoa, dan menaruh keyakinan penuh pada Allah hingga akhirnya Allah menjanjikan rumah di surga untuknya. Dari kisah Fir'aun dan Asia, kita belajar bahwa pendidikan orang tua tidak hanya tentang kekuasaan atau harta, tetapi tentang bagaimana menanamkan iman, kasih, dan keteguhan hati kepada Allah, bahkan dalam keadaan paling sulit sekalipun. Yang keempat, ada kisah Abu Lahab dan istrinya. Abu Lahab adalah paman Nabi Muhammad SAW yang seharusnya mendukung dakwah keponakannya. Namun, ia justru menjadi penentang paling keras terhadap ajaran Islam. Ia dikenal sebagai orang yang sombong, iri hati, dan penuh kebencian. Dalam mendidik keluarganya, Abu Lahab menanamkan nilai permusuhan terhadap kebenaran, lebih mementingkan status dan kehormatan dunia daripada ketaatan kepada Allah. Ia bahkan menghasut anak-anaknya agar menjauhi Nabi Muhammad SAW. Istrinya Ummu Jamil bin Harb juga dikenal sebagai wanita yang kejam dan suka memfitnah. Ia turut membantu suaminya menentang dakwah Nabi. Ia menyebarkan kebencian dan menebar duri di jalan yang biasa dilalui Nabi Muhammad SAW agar beliau terluka. Di kota Makkah, hiduplah seorang lelaki terpandang bernama Abu Lahab, paman Nabi Muhammad SAW. Namun, alih-alih mendukung dakwah keponakannya, ia justru menjadi musuh paling keras. Setiap kali Nabi menyeru manusia untuk menyembah Allah, Abu Lahab mencemooh dan menghalangi dengan sombong. Istrinya Ummu Jamil tidak kalah kejam. Ia sering menyebar fitnah dan menaruh duri di jalan yang biasa dilalui Nabi agar beliau terluka. Suami istri ini hidup dalam kebencian, iri, dan kesombongan hingga Allah menurunkan surat Al-Lahab sebagai peringatan bagi mereka. Dari kisah ini, kita belajar bahwa pendidikan orang tua yang buruk dapat membawa kebinasaan dan bahwa harta serta kedudukan tidak akan berarti tanpa keimanan dan akhlak mulia. Kisah Abu Lahab dan istrinya menjadi pelajaran bahwa keluarga yang menanamkan kebencian akan berakhir dalam kerugian, sementara keluarga yang menanamkan iman akan mendapatkan rahmat Allah. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.